Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, gimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang prima tentunya, dan juga memiliki kemampuan untuk menuntaskan serta menyempurnakan ibadah puasa kita hingga tuntas selesai di hari ke-30 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah tidak terasa saat ini kita sudah berada di tanggal 20 Ramadan. Berarti sudah 20 hari kita menjalankan ibadah puasa ini. Tentu tidak ada harapan yang lebih baik sampai detik ini kecuali permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah yang telah kita tunaikan dan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan serta mengampuni seluruh dosa-dosa yang telah kita sesali dan juga kita tangisi. Hari ini kita lanjutkan sedikit pertemuan yang kemarin. Pokok bahasannya adalah jika kita kembalikan lafadz Al-Quran pada kata Qur'un atau Al-Qur'u, maka yang disebut dengan Al-Quran, kalau kita mengambil kepada aspek suara, maka itu yang disebut dengan bunyi atau firman dalam bentuk bunyinya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu suara, bunyi yang terdengar. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu ketika dilafadzkan bunyinya. Kalau dituliskan dalam bentuk di antara dua jilid, isinya semua firman Allah Subhanahu wa taala, dituliskan lalu ditutup dengan dijilid, maka dinamai dengan mushaf. Kalau kita baca dari awal sampai akhir sempurna, susunannya sempurna, rapi, bagus, tidak ada aibnya, bunyinya bagus dan maknanya sempurna, indah. Begitu diamalkan bimbingannya semuanya jelas, runtutannya bagus, termasuk di mushafnya tidak ada yang keliru satupun. Ada satu titik keliru bisa langsung ketahuan salah, perbaiki. Sempurna dari awal sampai akhir, susunannya yang sempurna itu, petunjuknya yang jelas di dalamnya disebut dengan kitab yang tersusun secara sempurna. Karena itu Al-Quran sendiri juga disebut oleh Allah kesempurnaannya dengan Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kita teruskan. Jika disertakan dengan terjemah makna umum, maka disebut dengan tarjamah. Jika diterapkan secara detail, ini hukumnya, ini penjelasannya, ini keterangan nabinya, maka disebut dengan tafsir. Tafsir Al-Quran, tafsir yang menjelaskan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebutkan lafadznya, bacaannya, itu namanya Al-Quran. Ketika dituliskan dan dihimpun, namanya mushaf. Dari penjelasan ini kita sudah mulai bisa melihat betapa tinggi diksi Al-Quran, betapa tinggi diksi yang dipilih langsung oleh Allah untuk merangkai firman-firman Allah yang sangat sempurna. Yang orang-orang orientalis, Masya Allah, menuduh ini karangan manusia. Mustahil bisa seperti ini. Ingat, tadi Al-Quran itu bunyinya, firmannya, ditulis dalam bentuk tulisan dan dihimpun dalam bentuk mushaf. Susunannya kitab. Mana umumnya terjemah, detailnya tafsir. Ketika Allah menyampaikan bahwa diturunkan kepada Nabi Muhammad firman itu, yang dipilih oleh Allah kalimat Al-Quran. Kapan diturunkan? Bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang sangat mulia itu diwajibkan kita berpuasa, diturunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.
Jika Allah berfirman unzila fihil mushaf, maka bentuknya tulisan langsung, sabrek. Tapi ketika disampaikan Al-Quran, turun firmannya, yang turun kalimat-kalimatnya, dan dahsyatnya lagi, kalimat itu bisa disimpan dan dimasukkan dalam jiwa kita untuk dihafal. Sehingga tanpa mushaf pun Al-Quran bisa dibawa dalam kehidupan kita. Masya Allah. Ke kantor bawa Al-Quran, ke sekolah bawa Al-Quran, ke kampus bawa Al-Quran, mau tidur bawa Al-Quran. Itulah keindahan ketika Allah menurunkan firman-Nya dengan bahasa Al-Quran. Yang ingin kami sampaikan adalah apa istimewanya Al-Quran ini sampai menjadi pembahasan utama. Teman-teman sekalian, ada hal yang sangat luar biasa di balik turunnya Al-Quran ini yang akan kita bagi pada dua bagian. Satu, tentang keistimewaan Al-Quran yang langsung diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewa dan agungnya Al-Quran, diturunkan Al-Quran oleh Allah ini kecuali bersanding dengan semua hal yang juga istimewa. Pertama, dari segi waktu. Dua, dari segi pilihan Rasul. Tiga, dari segi pilihan malaikat. Kalau mau ditambah, empat, dari segi keutamaan mukjizat terkait dengan pahala. Kalau dulu mukjizat para nabi dan rasul berfungsi menunjukkan kehebatan dan kebenarannya sebagai seorang rasul. Buktinya mukjizat. Apa bukti Anda rasul? Ada mukjizat. Nabi Musa tongkatnya berubah jadi ular yang besar, kemudian membelah lautan, dan seterusnya. Nabi Isa punya mukjizat tersendiri, bisa menghidupkan orang mati. Apakah mukjizat itu pada saat bersamaan melahirkan pahala? Belum tentu. Apakah memberikan manfaat kepada umat sampai hari kiamat? Belum tentu. Sekarang kita lihat Al-Quran. Dari segi waktu, Allah memilih waktu terbaik untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Saat diturunkan itu pada bulan Ramadan, banyak pahala melimpah kita rasakan saat ini. Tenang kita menunaikan ibadah, menyatu kita dalam ukhuwah Islamiyah, ampunan kita dapatkan. Begitu turun Al-Quran, dipilih bulan yang sangat baik. Rasul pun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan Rasul biasa, tapi Rasul yang paling istimewa dari semua Rasul. Allah tidak memilih Nabi Sulaiman alaihissalam, Allah tidak memilih Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah tidak memilih Nabi Musa alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam, melainkan yang dipilih Rasul yang paling utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Yang sebelum Nabi Muhammad terlahir di muka bumi, semua Nabi dan Rasul diminta perjanjian oleh Allah, ditampakkan tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diambil perjanjian dengan semua Nabi dan Rasul untuk membaiat Nabi kalau Nabi Muhammad kemudian terlahir di masa mereka, dan diminta untuk ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta membantu dakwahnya. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri? Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Kata Allah, dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dengan semua nabi yang bertugas di muka bumi, ketika diberikan kepada mereka kitab khusus, hikmah ilmu, hikmah kebijakan, hikmah amal-amal soleh, hikmah jadi teladan untuk umatnya, sampai diambil perjanjian ketika suatu saat nanti datang satu orang Rasul yang spesial, seorang Rasul yang utama, yang akan membenarkan risalah kalian, dan dia membawa syariat. Kata Allah, nanti harus beriman kepadanya.
dan ikut syariatnya. Bantu dia dalam dakwahnya. Apa kalian mau menyaksikan itu? Komitmen dengan saya? Kata Allah. Qalu aqrarna. Mereka berkata, kami berkomitmen ya Allah. Kami bersaksi. Qala fashhadu ana ma'akum minasyahidin. Maka saksikan aku, kata Allah, menjadi saksi bagi komitmen kalian semua. Satu-satunya nabi yang belum terlahir ke bumi, tapi semua nabi yang bertugas di bumi dibuat komitmen oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menolong nabi yang paling spesial, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila mana kekeliruan dalam kata ataupun pembahasan mohon ditegur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.